Bapak Camat Kecamatan Rambas Sampar jawabnya. Sering saya berjumpa dengan komandan Rambas Sampar atau Sampar? Rambas Sampar ya. Desanya baru Rambas Sampar. Sehat-sehat Bapak, panjang umur, mudah-mudahan bisa sayang kepada masyarakat kita ini Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga hadir bersama kita saya dengar tadi Bapak Kepala Desa kita Asli Wasili. Kepala desanya saya tanya Bapak tadi masih mengkaji Kepala desanya. Anak saya ini, anak saya ceramah bertanya dia malah kita sampai kuliah. Mana dia? Ada urusan negara, dia benar-benar. Mudah-mudahan seluruh pemerintah desa ini pun senantiasa mereka takut kepada Allah, sayang kepada kita masyarakatnya. Orang tua kita, Bapak Ketua LUI dan juga Bapak Ketua LKA dan pun juga malam hari ini. Para ahli, para ulama, tokoh masyarakat, seperti kandai, tokoh pemuda, tokoh wanita, dan juga seluruh segenap panitia dan seluruh jamaah yang berhadir yang tak bisa disebutkan satu persatu, hanya doa disampaikan kepada Allah. Semoga kita semua besok kembali berkumpul di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak ustaz yang di depan ini, apa kabar kalian? Sehatnya? Jelasnya kalian dengar suara ustaz? Bisa kita gantian ngomong? Bisa atau tidak bisa? Bisa. Maka kalau kalian mau berhenti ngomong dengarkan ustaz, ustaz berniat ngasih kalian duit. Mau kalian duit? Mau kalian duit? Tunjuk tangan yang mau duit dari ustaz. Angkat tangan yang mau duit dari ustaz. 2 orang cuma, 1, 2. Yang lain tak mau duit. Kau mau juga? Angkat tangan yang mau duit dari ustaz. 1, 2, 3, ya. Yang ini tak mau dia. Ini juga tidak mau. Apa-apa, yang mau saja. Angkat tangan yang mau duit dari ustaz. Lagi-lagi perempuan ada. Alhamdulillah. Supaya bisa dapat duit yang pertama, siapa yang duduknya paling rapi? Sudah orang. Asal rapi duduknya itu sudah masuk kategori 1, dapat hadiah dan duit dari ustaz. Yang kedua, selama ustaz bertausiah dia diam. Anaknya sudah diam, omaknya pula yang tak mau diam. Dari mana suaranya? Dari mana dia? Oh, dari samping tiang, kan masa sudah nampak. Amankan dulu anak kita itu. Nanti Bapak Ibu salah dengar tausiah ini, Ibu salah-salahkan pula ustaznya. Apa-apa disampaikan ustaz kita ini saja. Rupanya gara-gara anak ini. Sudah tahu tadi? Dekat dulu ini. Oh, mantapkan ini kali ini harus dekat rupanya di buah. Ya. Sudah berapa tadi syaratnya? Jangan ribut, jangan ngomong, jangan ganggu kawan. Duduknya paling rapi dan yang pakai peci baguskan pecinya. Yang berjilbab jangan nampak rambutnya. Bisa itu. Sekalian omak-omaknya. Banyak jenis paling peci juga belum betul kali masih nampak rambutnya. Betul kan? Kemudian karena duit ini jumlahnya cukup banyak tapi terbatas, maka kita kategorinya
harus ada. Siapa nanti yang bisa menjawab pertanyaan Ustaz, kemudian nanti dia jawab betul pula jawabannya dengan membaca password. Kalau nanti dia bisa jawab, angkat tangan dulu supaya jangan berebut. Kalau sudah Ustaz tunjuk dia betul pula jawabannya, majulah ke depan ini, maka akan langsung diberikan cash kunci hadiahnya. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jelas. Pamannya ini Ustaz tanya contoh. Siapakah nama Ustaz yang berceramah malam hari ini? Contoh. Umpamanya kamu tahu, jangan kalau langsung jawab, angkat tangan dulu. Paham? Siapa yang paling cepat angkat tangan, itu nanti yang Ustaz tunjuk duluan. Kalau kita jawabannya, maju ke depan ini, langsung ambil hadiahnya. Hadiahnya adalah duit, itu hadiahnya. Kira-kira jelas? Anak-anak yang perempuan jelas? Yang laki-laki jelas? Baca passwordnya. Tahu passwordnya kan? Asal Ustaz panggil kalian anak-anak, maka harus jawabnya dengan serentak. Iya Ustaz ganteng, itu passwordnya. Bisa? Nah, tes dulu ya. Anak-anak Ustaz belum kompak. Anak-anak Ustaz yang laki-laki diam pun berubah dulu. Anak-anak Ustaz semangat laki-laki dulu. Anak-anak Ustaz laki-laki perempuan. Anak-anak Ustaz harus semangat. Anak-anak Ustaz takbir. Pertanyaan pertama, siapakah nama lengkap Bupati Rokan-Hulu? Mana? Nggak ada yang tahu. Syukurlah. Alhamdulillah dengan keamanan. Pertanyaan kedua, siapakah nama lengkap Bapak Camat Rampasamo? Ini bagus tuh. Ini bagus. Nah, syukurlah kalau bagus. Pertanyaan ketiga, siapakah nama penceramah malam hari ini? Ayo Bang. Siapa? Kacau negara ini. Ustaz Somad katanya. Pasti kalau begini kawannya di pun sini Bang. Ayah kita dalam ini. Siapa yang menceramah malam hari ini? Siapa yang berbisikkan sama Ibrahim penceramah malam ini Ustaz Somad? Siapa yang bilang? Dari mana kau tahu? Biarpun kalian tertawa, yang penting dia berani. Ya kan? Benar, saya kasih kau duit 5.000. Selamat dulu. Alhamdulillah. Berarti di pikiran dia dari tadi ini kita sedang ceramah ini, kalau dia menjawab di fotonya itu saya sedang menghadiri acara
Anak Ustaz? Bisa kita mulai? Bisa. Ngapain kita malam hari ini? Memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita sampaikan itu kirim salamnya sama beliau sama-sama. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat besok. Amin. Ya. Berapa yang mau Ustaz sampaikan malam hari ini kajian Isra Mi'raj? Ada 3 Bapak Ibu. Nanti yang 3 ini nanti saya sudah sepakat dengan panitia paling lambat jam 10 kita selesai. Habis yang 3 perkara ini nanti kita lanjut acara jeda makan-makan. Kalau tak ada pun tak apa-apa. Karena sudah ada tadi minum dan segala macam. Alhamdulillah. Kenapa menurut Bapak Ibu termasuk anak-anak Ustaz, Isra Mi'raj itu minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa? Kenapa dari masjid ke masjid? Kenapa tidak dari pasar Oka ke pasar Pasir Pangaraya? Kenapa tidak hotel ke hotel? Kenapa tidak rumah ke rumah? Siapa yang bisa jawab anak-anak Ustaz? Ustaz kasih hadiahnya kalau jawabannya benar. Mana orangnya? Bang, halo. Kalau sekali lagi kau ganggu kawanmu, Ustaz bawa kau ke depan ini kan kita Ustaz ceramah. Bisa? Oh, bisa kata dia pula nanti kau bukan. Tidak jadi. Antum baik dan kau bukan dan kau bukan kau bantu kepada. Apa alasannya menurut Bapak Ibu? Kenapa skenario Isra Mi'raj ini harus masjid ke masjid? Apa sulitnya bagi Allah dari kotanya saja diberangkatkan dari tempatnya ataupun ke tempat lain, kota ke kotanya? Apa makna masjid ke masjid? Menandakan Bapak Ibu tidak ada tempat yang paling mulia di muka bumi ini
kita dekati yang tiga ini. Alhamdulillah, cukup bangga Ustaz pertama masuk ke Masjid At-Thayyibah. Masjidnya besar, megah, untuk kapasitas kecamatan pun ini sudah bergengsi Bapak Ibu. Alhamdulillah. Cara pertama supaya dapat kemuliaan kampung ini, tidak ada cara lain Bapak Ibu. Yang pertama, bangun fisik masjidnya. Apa Bapak Ibu? Bangun fisik masjidnya. Ini sudah jadi, alhamdulillah. Tadi cerita-cerita dengan ayah saya, alhamdulillah, perjuangan luar biasa masjid ini. Mulai dari 15 kali 15 sampai sekarang 20 kali 20. Alhamdulillah sekarang pakai AC dan fasilitasnya luar biasa. Kaligrafi menempel di dinding sampai manjat sampai ke kubah. Alhamdulillah. Senang tak Bapak Ibu? Bangga tak menjadi orang tempatan kampung kita ini? Apakah hanya cukup kebanggaan itu saja? Bapak Ibu, begini. Ada saya jumpai di Pantai Limnatan di daerah Sidimpuan kesananya itu Pak Camat. Ada satu kampung namanya Kampung Lalu. Entah sudah pernah Bapak Ibu ke sana? Wallahu a'lam. Saya pilih ceramah ke Lalu itu Pak. Tidak ada rumah macam rumah kita daerah seperti sini cantik-cantik. Ada yang kami, ada parlet. Rata-rata di kampung itu rumah orang, rumah-rumah panggung, ada lagi dendang apanya dindingnya itu dari bambu yang dianyam, namanya gezah kalau bahasakan orang Mandailing. Rumah-rumah warga itu Bapak Ibu sederhana, tapi masjid mereka lantai 2 masih ada sampai sekarang Bapak Ibu. Nama kampungnya Lalu, kurang lebih 2 km lah dari Pasar Ramo, dari Mandailing Natal ini. Sampai saya ke sana, sanik saya Bapak Ibu. Milik ceknya macam-macam masjid kita, makanya saya terima. Sebelum saya ceramah, makan di tempat panitia, saya tanya-tanya lah, Pak, ya, izin maaf ini ya. Masjid kalian ini dapat bantuan dari Pemda atau memang dibangun sama masyarakat? Tersenyum Bapak ini, dia kasih saya jawaban. Alhamdulillah Pak Ustaz, hendaknya pernah dapat masjid kami ini bantuan dari Pemda karena kami ini tidak paham cara ambil ataupun menjemputnya. Kami ini orang-orang tak bersekolah, kami ini orang-orang ladang berkebun. Yang tahu kami pagi hari menyadap kalah nak getah, itu saja. Kok bisa Pak kalian buat lantai masjid kalian ini? Kata beliau, Pak, mudah-mudahan jadi inspirasi besok kalau mau bangun apapun fasilitas umum untuk agama ini. Di kampung kami ini Pak Ustaz, kami batangan ataupun pokok pekerjaan kami itu menanti getah. Maka setiap orang yang punya getah di kampung kami diwajibkan sama Bapak Kepala Desa, setiap mereka menimbang getah setiap sekilo itu wajib disetor, dipotong tokenya langsung Rp1.000 untuk pembangunan masjid. Karena kait kami, getah kami ini banyak Pak Ustaz, setahun 2 tahun terkumpul dah duit itu luar biasa. Maka itulah jawaban dari masjid yang 2 lantai, kami tak dapat bantuan dari Pemda. Ini adalah kami bersama-sama untuk membangunnya. Rumah mereka mohon maaf memprihatinkan, tapi di kampung Lalu itu rumah Allah
Mudah-mudahan jangan terjadi di tempat atau di Masjid At-Thayyibah ini. Salah satu bangunan bacaan di muka bumi ini yang tak pernah siap adalah masjid musola. Ada saja itu mau dibangun, sudah selesai kipas angin ganti AC, selesai AC pengen yang lebih sejuk lagi AC duduk dan segala macam. Bapak Ibu, kita mau ngecek diri kita siapa kita malam hari ini. Kan ada bangsa-bangsa bikin sebuah bangunan masjid, betul tak? Nah ada lagi. Ketuanya pasti ada pengurus kan? Sebelum masuk hari Jumat, waktu Jumat, biasa itu berpidato dulu 2-3 menit. Selain mengumumkan siapa petugas hari ini, biasanya diumumkan, Bapak Ibu, karena yang hadir ini hanya bapak-bapak saja, tolong sampaikan pesan ini nanti ya. Insya Allah kita akan membuat teras, perlunya nanti keramik kira-kira 50 kotak, semennya mungkin sekitar 200 sak, dan batakonya mungkin perlu kita 3.000 batako. Begitu Bapak mendengar pengumuman mau bangun rumah Allah, muncullah beraneka ragam dalam hidup ini. Tanggapan masyarakat ini tergantung kualitas iman masing-masing. Ada orang begitu mendengar masjid mau dibangun, langsung saja dia jumpai panitia, dari aku 20 sak semen, itulah kemampuan dia. Ada sebahagian langsung garuk kepala dia, bangun lagi, membangun lagi. Nah biarlah, doakan kata dia, mudah-mudahan cepat selesai. Masih lumayan juga. Yang nomor 3 ini saya tidak tahu ada nggak di masyarakat At-Thayyibah. Diundang musyawarah tak pernah datang, diminta duitnya pun tak pernah dapat, dan kemudian diajak gotong royong pun tak mau juga korban tenaga. Sekali-sekalinya dia datang ke masjid ini selalu dia mengoreksi saja. Setiap datang selalu mengoreksi saja. Ini letak tiang ini kurang pas ini katanya. Tiang yang sebelah sana itu kebesaran itu kata dia. Kalau ada Bapak Ibu tipe manusia model seperti ini, inilah yang disebut orang yang menghambat pembangunan. Tolong panitia tak usah dengarkan. Apa sebab? Karena orang yang selalu menghalang-halangi membangun rumah Allah itu tak ada obat seperti setan yang berjelma jadi manusia. Insya Allah tak ada di sini dia. Makanya tadi kita kalian seperti ini. Ini nomor 1, momentum Isra Mi'raj, bangun fisik masjid At-Thayyibah sudah mantap, acung jempol luar biasa, sudah mewah. Bapak Ibu, apakah cukup hanya sekedar mewahnya saja? Baca dalam hadis Nabi. Apa bunyi hadis Nabi Bapak Ibu? Bahwa di akhir zaman nanti, bertanda hari kiamat itu sudah dekat, orang-orang akan terus berlomba-lomba mempercantik masjid. Sudah bagus kurang bagus, sudah mewah kurang mewah, tapi ketika mereka bangun fisik masjidnya, wala ya'murunaha illa qalila, tapi mereka tidak ada yang mau masuk ke dalamnya illa kecuali qalila, hanya sedikit saja. Maka momentum Isra Mi'raj yang pertama setelah bangun fisik masjid, yang kedua kondisi masjid sholat berjamaah. Tantangan berat ini Bapak Ibu. Kalau bangun fisik udah oke. Sekarang kita tanya dulu pengurus kita ini, ketua panitia lah, Bang Zam-Zam yang gampang ditanya masih seumuran awal. Kalau sholat maghrib di sini Bang Zam-Zam ini berapa orang biasa berjamaah? Ramai tak? Alhamdulillah. 2 saat. Alhamdulillah. Isya ramai juga kan. Kalau zuhur Bang, selain hari pasar Pak, penduduk sini ramai nggak? 1 saat. Ini 1 subuh 30 ini Bang. Ramai. Alhamdulillah. Kalau asar Pak, agak boleh di sini Bang. Kalau subuh Bang, alhamdulillah. Wih, mantap sekali Bang. Kalau begitulah
Berjuangkan ibu Bapak Ibu ya. Coba ibu angkat tangan yang suaminya sampai sekarang tak pernah ke masjid. Tolong angkat tangan dulu. Ada? Biar bukan sebagian amalannya, itu maksud dulu. Tidak ada niat apa-apapun. Ibu pengen tak rajin suami ibu ke masjid? Pengen tak? Ibu yang belum dapat rezeki suami rajin ke masjid, pengen kali suami ini rajin ke masjid, ada belum amalannya. Mau tak kalian? Mau kata dia. Yang mana orangnya ini? Langsung ditengoknya kau dari depan dia. Jangan bilang aku malas ke masjid. Bilang aja rajin, itu aja bilang ya. Nah, begini Bapak Ibu. Adanya di dalam kitab menjelaskan tentang orang-orang yang turunan sampai hewan pun bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah. Kadang-kadang Bapak Ibu kita anggap ini masalah sepele. Jangan Ustaz sebut kami tak sholat. Kami sholat Ustaz di rumah. Cuma memang kami tak ke masjid. Ini Pak bahaya ini. Bapak sholat ke masjid berjamaah. Caranya Pak Ustaz dengan dukungan dari istrinya. Tengok sini ya, makhluk Allah ini. Ada satu makhluk Allah yang disebut dengan manusia dan ini orang yang beriman. Apa kata dia sama Allah? Terima kasih ya Allah, kau tentukan dan kau takdirkan aku menjadi orang yang beriman. Tidak sehina aku seperti orang kafir. Kata siapa ini Bu? Kata orang beriman. Datang pula orang kafir, ngomong dia, terima kasihnya Tuhan, kau takdirkan aku menjadi orang kafir. Biarpun tak semuanya orang beriman, tetap aku bersyukur wahai Tuhan. Masih ada yang lebih hina dariku dibandingkan menjadi seekor anjing. Itu kata dia. Datang pula seekor anjing ngomong, Bapak Ibu, terima kasih ya Tuhan. Biarpun aku tak semuanya orang kafir, apalagi semuanya orang beriman, tetap aku terima kasih menjadi seekor anjing. Masih bisa lebih mulia dibanding seekor babi hutan. Kalian itu apa kata babi hutan ini? Terima kasih ya Tuhan, biarpun aku tak semulia seekor anjing, tak semulia seekor seorang kafir, tak semulia seorang beriman, aku masih jauh lebih mulia bersyukur kepada Tuhan menjadi seekor babi hutan dibandingkan dengan orang Islam yang tidak pernah sholat. Itu loh. Jadi hakikatnya ibu kalau dapat suami yang sholat itu lebih rendahnya dari babi hutan. Benarnya begitu. Nggak percaya saya Pak Ustaz, nanti mau tidur tengok-tengok mukanya dulu. Mirip itu loh. Apa iya cara sholat itu benar katanya? Nanti mau tidur pandang-pandang dulu. Paling tidak hidungnya mirip Bapak. Apa sebab? Karena itu perkataan ulama, orang yang tak sholat itu hakikatnya adalah bangkai itu adalah mati, maka dia lebih rendah dibandingkan dengan seekor babi hutan. Ajaklah cara pertama itu, usahakan kalau niat baik menyampaikannya baik supaya kesampaian. Ibu pengen supaya bapak rajin ke masjid, niat ibu baik, cara ibu tak baik takkan jadi. Kalau ibu ngomongnya sama bapak, bang berangkat abang ke masjid, dengar azan tuh azan, dah ada tuh tengok abang pandunya, udah mau tanah pun, bentar lagi mati, uban abang sudah banyak, dan ke masjid juga abang. Besok kalau mati abang tak mau orang menyerahkan abang di masjid Abdul Imam, pikir abang. Kira-kira ibu mau nggak ya? Pasti melawan dia, ya kan? Maka itu jangan lakukan begitu. Jadi caranya Pak Ustaz, mulai nanti subuh belajar
manusia yang bernama laki-laki pantang diperintah. Caranya sentuh hatinya. Caranya cuma ibu sediakan kain sarungnya, ibu sediakan baju kokonya, ibu sediakan pecinya, letakkan di atas meja, ibu tinggal pesan saja, Bang, nanti kalau abang mau ke masjid, ini pakaian abang, sarung, baju, peci, silakan abang pilih ya. Cukup itu saja, tidak usah berada. Tidak mau dia loh Pak Ustaz, tidak apa-apa, jangan dikesan. Kita kasih amalannya. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Kalau ada orang yang selalu menentang agama ini, maka ada di dalam Al-Quran cara mengamalkannya, cuma harus ditiupkan ke telinga kanannya. Dapatkah itu amalan ini? Jadi bacakan ya. Katakanlah ini lakimu di depanmu, atau ini mungkin binimu melawannya. Bacakan kalimat ini, kemudian tiupkan ke pangkal telinga kanannya. Ini kan sama-sama tahu nih, ganti-gantian nanti. Kata bapak, biniku yang melawan Pak Ustaz, bapak meniupkan sama dia. Kata bini bapak, dia parah kali nih dia Pak Ustaz, gantian, ini lagi ke dia. Tidak apa-apa, tujuannya kan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aytum ma tumnun, a'antum takhluqunahu am nahnu khaliqun. Dapatkah ini? Bapak dapatkah kira-kira? Ulang sekali ya. Afara'aytum ma tumnun, a'antum takhluqunahu am nahnu khaliqun. Baca dong ibu, 1, 2, 3. Afara'aytum ma tumnun, a'antum takhluqunahu am nahnu khaliqun. Tiupkan ke lubang kanan telinga sebelah kanan. Itu buat. Zina itu biasanya zina. Udah pernah ibu amalkan ini? Ke anak boleh, ke laki boleh, ke ibu boleh. Ada yang tak boleh Pak Ustaz? Ada kan? Ke laki orang, itu tak boleh. Zina pula yang nanti, ya tak? Kalau bapak ke bini orang, jangan coba-coba. Nyikut dia terus nanti. Ini amalannya khusus di rumah tangga masing-masing. Jelas Bu? Tidak ada Pak Ustaz respon setelah kurukiah pun pakai apa orang matunun antum takhluqunahu am nahnu khaliqun. Tidak ada juga perubahan, malah menjadi-jadi. Adakah amalan yang paling ampuh Pak Ustaz? Adalah nanti habis sholat subuh dibangunkan suami tak mau juga bangun, maka jangan ibu begaduh, jangan cemas, jangan marah-marah. Sepakat ibu ya? Cukup kamu wudhu kembali, kemudian kau letakkan sajadahmu di dekatnya. Amalannya tak perlu dihafal, pasti ibu sudah hafal dari MTA. Apa bacaannya Pak Ustaz? Bukan apa ra'aitum matunun lagi. Bacaannya usolli ala hazal mayyiti arba'at takbiratin fardhu kifayati lillahi ta'ala. Allahu akbar. Itulah amalannya. Amalkan dulu nanti pagi. Berani ibu buatnya? Berani tak? Kalau memang dia seperti itu, buat saja lah. Apa sulitnya? Pasti meloncat dia, ya tak? Kenapa kau sholatkan kamu kata dia? Daripada nanti bang, orang lain menyolatkan abang, ini training saja, percobaan aja, bilang begitu. Besok kalau nggak sholat abang juga, aku sholatkan lagi balik. Ini masih ini latihan saja, bilang begitu. Tapi insya Allah tak ada di sini yang malas-malas sholat ke masjid. Alhamdulillah. Itulah lakukan amalannya ya. Setelah bangun fisiknya kemudian isi dengan sholat berjamaah. Jangan kita ini seperti orang yang menggali kuburan. Daerah mana sini bang? Kuburan. Sana atau sana? Ada sini kuburan? Tidak ada. Sana yuk. Orang mau menggali kuburan itu
ketika orang sudah menggali kuburan gotong royong, kemudian nanti selesai kuburan dibuatkan liang lahat, berapa orangkah yang mau yang menggali kuburan ini, yang mau ngetes berbaring di liang lahat kuburan tadi? Adakah? Paling-paling kawannya ngomong, bahnya kayaknya yang meninggal ini agak-agak mirna, tinggi dengan besarnya badan kamu. Supaya jangan bolak-balik jadi kerjaan nanti, kau tes dulu ke dalam supaya kita posisikan mana yang kurang, mana yang mungkin akan ditambah. Paling 10 orang di situ yang hadir menggali kuburan, setelah kuburannya selesai, biasanya itu hanya 1-2 orang yang mau masuk ngetes ke dalam. Selebihnya tidak mau. Apa maksudnya Pak Ustaz? Berapa banyak orang yang rajin bangun masjid, maka seolah-olah seperti kuburan setelah dibangun bagus-bagus, tapi tidak diisi dengan sholat berjamaah. Paslah macam kuburan, menggalinya semangat, begitu selesai ogah-ogahan, dorong-dorongan, kaulah, saling menyalak-nyalakan. Mudah-mudahan di tempat ini tidak terjadi ini, insya Allah. Bapak Ibu, nomor 3, lanjut. Masjidnya sudah jadi, sholat berjamaahnya pun aktif, alhamdulillah. Yang ketiga, jangan lupa tugas kita Bapak Ibu, hidupkan kajian-kajian ilmunya. Karena hidup kita ini begitu Bapak Ibu, mutar-mutar terus. Contoh, Ustaz haus, minum. Ustaz nanti lapar, makan. Apa bisa saya minum non-stop? Enggak. Nanti ada masanya saya letak lagi. Nanti saya haus, saya minum lagi. Tidur, bangun, bekerja capek, istirahat. Inilah mutar-mutar terus dalam hidup kita di Bapak Ibu. Maknanya apa nih? Kalau Bapak Ibu sudah bangun masjid At-Thayyibah, kemudian sholat berjamaahnya sudah, ketika nanti kajian ilmunya tak dibuat, nanti Bapak Ibu akan muncul kejenuhan, kebosanan. Itu saja kerjaan, habis takbir, rukuk, sujud, iktidal, itu lagi bolak-balik, kata dia. Tapi ketika majelis ilmunya hidup, maka nanti akan dia tahu, paling tidak yang paling pendek, sholat jamaatan, tafdalu min sholatil fardhi bisa ba'in wa isrina darajatan. Nanya dia dalam hatinya, yang tadi berkata, aku tak sholatnya, cuman sholatku memang di rumah. Apa bedanya aku sholat di rumah dengan di masjid berjamaah? Kalau hidup kajian ilmu akan terjawab. Kalau kau sholat berjamaah di masjid, hadisnya ada 2 tawaran. Bisa dapat 25 derajat, bisa dapat 27 derajat. Itu bedanya. Mudah-mudahan di sini At-Thayyibah aktif kajiannya.